Halo semuanya, bertemu lagi di channel Edi Baim Ngevlog. Buat kamu yang baru ketemu dengan channel ini dan baru klik video ini, yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa aktifkan juga notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang baru saja saya upload. Insya Allah video yang saya upload bisa membuat kamu menambah sedikit wawasan, dan di sini saya sifatnya sharing, bukannya mengajari. Jadi jika ada yang lebih bagus dari saya di sini hanya sharing. Oke, kita lanjut videonya. Topik kita kali ini adalah membahas tentang clipper untuk potong rambut, mesin untuk potong rambut. Gimana sih caranya memegang clipper buat yang ingin bisa motong rambut, baik itu bisa motong rambut sendiri di rumah atau dengan memotong rambut dengan membuka potong rambut atau dengan membuka tempat pangkas rambut. Oke, ini yang dinamakan clipper atau mesin potong rambut. Gimana cara menggunakannya dan gimana cara memegangnya supaya kita saat memotong rambut itu enak. Sebelumnya kita harus tahu dulu fungsi dari mesin potong rambut ini. Di sini ada pisaunya, pisau potong rambutnya itu di sini, dan yang bergerak itu di bagian atas, yang di sini tidak bergerak. Jadi jangan takut saat memegang mesin itu, ini nempel di kulit kepala itu, jangan takut, karena yang bawah itu tidak bergerak, yang gerak hanya atas. Jadi jangan takut untuk menempelkan ini di kulit kepala saat ingin memotong yang sangat pendek sekali. Tuasnya itu di sini, on off, hidup mati, tombol untuk menghidup dan mematikan mesin. Dan ini juga harus digunakan. Kalau ini ke bawah, ini berarti hasil potongannya itu lebih panjang. Kalau ini ke atas gini, ini hasil potongannya pendek. Kita lihat, nah, naik yang sininya. Kalau ke bawah berarti ini hasil potongannya lebih panjang, kalau begini hasil potongannya lebih pendek. Dan gimana sih cara memegangnya? Oke, kita contohkan cara memegangnya, sharing aja kita. Saya contohkan ini dengan saya memakai helm ya. Oke, tunggu saya ambil helmnya dulu. Oke, ini kita ibaratkan kepala customer yang akan kita potong rambutnya. Nah, gimana sih cara memegang clippernya itu? Mungkin begini, atau begini, agak bawah sedikit, agak jijik gitu sama clipper mungkin, atau begini. Nah, kalau saya itu yang enak itu begini, jempol itu taruh sini, jempol, oke, jempolnya ditaruh sini atas. Nah, yang telunjuk, jari telunjuk itu ditaruh di sini, begini, jempolnya di atas seperti itu. Dan ini dinamakan sepatu clipper atau guard. Sepatu clipper nomor, kalau ini nomor setengah. Jadi sepatu clipper itu ada nomor setengah, nomor 1, nomor 1,5, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, cara memasang sepatu clippernya ini
tinggal dimasukkan dari atas dulu, dimasukkan dari atas dulu begini, dipaskan ujungnya, lalu yang bawah ini ditekan begini, sorry belum pas, yang bawah ini bawah ditekan. Nah tadi ya, cara saya memegang menurut saya yang nyaman itu jari telunjuk memegang ujungnya sepatu ini, soalnya kalau ini tidak dipegang itu kadang kalau yang sepatunya ini kendor itu bisa lepas. Misalnya begini, kita memotongnya tidak memegang ininya, ini kadang akan lepas kalau sudah kendor sepatunya. Cuma kalau masih kencang ya aman-aman aja, tapi lebih nyamannya kalau saya itu saya pegang ini ujungnya pakai telunjuk dan jempol saya begini. Nah ini ibaratkan kepala customer yang akan kita potong. Ini kepalanya menghadap ke sana ya, ini kepala belakang, samping. Nanti pegangnya begini. Nah, caranya misalkan ini di bawahnya ya begini. Dimasukkan begini, tarik begini. Jangan sampai nempel begini. Sepatu klipernya itu nempel, soalnya nanti kalau nempel di kulit ini akan lengket. Jadi kita ambil ujungnya aja, ujungnya dari kliper atau sepatu kliper. Kalau begini kita akan mudah menggunakan mesin ini. Mungkin kurang dekat, oke. Jadi jangan nempel begini, ibarat ini kepala customer ini jangan nempel. Kita ambil aja ujungnya seperti ini. Dan gimana nyamannya itu kalau saya itu ya seperti ini cara memegangnya. Saya bisa leluasa menggerakkan, tapi kalau cara memegangnya seperti ini itu agak sulit, karena kadang kalau ini nanti lepas juga sulit. Jadi lebih enak kita mengontrolnya itu jempolnya itu ditaruh sini, terus jari telunjuk itu memegang sepatu klipernya ini. Seperti yang tadi, kalau ini kalau ini di bawah atau buka atau bahasanya itu buka itu lebih panjang hasil potongannya. Jadi kalau ini di bawah seperti ini, itu hasil potongannya itu lebih panjang. Cuma kalau ini di ke atas kan atau di sini tutup, itu hasil potongan lebih pendek. Dan jika di sini dikebawahkan sedikit atau disejajarkan dengan tombol on off nya, ini namanya setengah. Jadi nanti saat memotong itu kan kadang ada bekasnya, itu bisa dihaluskan lagi dengan memainkan tuas clipper. Ini namanya tuas clipper. Saya hidupkan misalnya, atau kalau menurut saya ini misalkan kepala itu harus disejajar dengan mata kita. Jangan matanya kita di sini tapi motongnya di sini tuh agak kesulitan nanti. Kecuali sudah benar-benar ahlinya ahli, ini bisa. Cuma kalau menurut saya ya seperti ini. Kita harus fokus di depannya ini. Kita harus fokus. Jadi kemana ini arahnya ya kita ikuti. Kita harus berjalan mengikuti ini. Seperti itu menurut saya nyamannya memakai clipper. Nah terus clipper apa yang harus digunakan? Mungkin ada pertanyaan begitu. Clipper itu ada bermacam-macam, ada yang murah, ada yang sedengan harganya, ada yang mahal. Itu ya tergantung berapa uang kita. Cuma kalau saran saya itu mending pakai, kalau misalkan modal masih sedikit atau
modalnya pas-pasan, kita pengen buka tempat potong rambut, itu saya sarankan untuk pakai Kime. Dan ini saya memakai Kime tipe 2600. Gimana saya pakai Kime ini? Ya menurut saya Kime ini sangat recommended sekali untuk kita sebagai pemula itu untuk membuka tempat potong. Harga tidak terlalu mahal dan sudah enak dipakai, daripada kita harus membeli wol yang mahal sekali cuma budget masih minim. Itu mending sementara pakai Kime ini dulu aja, karena clipper ini akan bagus hasil potongannya jika digunakan oleh tangan yang tepat. Soal potongan bagus atau tidak itu biasanya tergantung jam terbang atau lama tidaknya kita mendalami dunia perpotongan rambut atau dunia potong rambut. Itu semakin lama insya Allah hasil potongan kita akan semakin bagus. Untuk awal-awal itu pasti semua orang itu pasti akan jelek dulu, jadi perbaikan lama kelamaan pasti akan bagus sendiri, karena sudah seringnya memotong dan sudah sering membuat kesalahan. Akhirnya dia belajar dari kesalahannya itu gimana supaya hasilnya bagus, makanya terus belajar dan terus belajar. Cuma saya sarankan jangan membeli clipper yang harganya terlalu murah sekali, soalnya beda. Kadang di sini tombolnya itu tidak seperti ini, tombolnya itu seperti apa itu, kayak listrik yang skakelnya lampu listrik itu. Nah itu kadang itu saya sarankan jangan beli yang seperti itu. Soalnya saya dulu pernah beli yang seperti itu waktu pertama-tama kali ingin punya mesin potong rambut, itu ternyata sangat mengecewakan sekali. Jadi mending beli yang merek Kime ini. Jika kamu ingin beli yang tipe Kime ini, itu bisa kamu cari rekomendasi di mana, bisa cek di YouTube. Banyak sekali rekomendasi yang di-share oleh konten kreator lainnya. Cuma kalau saya ini memakai tipe Kime 2600 seperti itu. Soalnya gimana ya, di masa pandemi ini kadang banyak orang yang takut untuk keluar rumah, dan saat ada anak cowoknya atau ada anak cewek atau suaminya atau siapalah yang anggota rumahnya yang rambutnya sudah panjang, itu kadang males untuk keluar karena sudah kelamaan stay home atau di rumah saja. Itu bisa beli mesin potong rambut, nanti bisa dipotong sendiri di rumah. Nah cara-caranya memegang mesin tadi kan sudah saya sharingkan seperti itu tadi. Pokoknya jempolnya di sini, ujung jari telunjuknya itu memegang ujungnya sih. Nah cara melepasnya ini tadi gimana? Cara melepasnya ya kita tarik aja yang bagian bawahnya ini. Sudah kita lepas. Cara memasangnya, pasang dulu di ujungnya. Cara memasangnya ujungnya dulu, lalu yang bawah kita tekan, lalu kita gunakan. Kalau pengen hasilnya panjang dikebawahkan, kalau ingin hasilnya lebih pendek kita naikkan. Seperti itu. Jangan sampai megang clippernya yang seperti ini. Jadi lebih enaknya seperti ini. Kita lebih bisa mengontrol. Kita mengontrol itu seperti clipper ini menyatu dengan diri kita gitu. Kalau begini jadi lemas, enak. Ya cuma kalau pertama-tama pasti merasa kaku. Jadi gimana cara ngelemesinnya ya? Cara megangnya tadi seperti ini, dan seperti ini dibiasakan seperti ini. Oh iya, saya sarankan lagi kalau bisa beli yang seperti ini tanpa kabel, itu lebih praktis. Jadi dia sistemnya seperti HP, dicas dulu. Nanti di sini ada lampu indikatornya. Kalau saat dicas ini nanti menyala lampu indikator. Jika sudah full baterainya, nanti lampu ini akan mati sendiri, berarti baterainya sudah penuh. Oke, sekian dulu mungkin video dari saya. Terima kasih yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah kasih like. Jangan lupa tinggalkan komentarnya, mungkin ada saran
untuk saya lebih maju lagi, silahkan berkomentar yang positif-positif aja. Kalau yang negatif tidak usah ditulis di komentar, kamu katakan aja dalam hati kamu sendiri supaya yang lain tidak membaca. Karena media sosial itu adalah tempat siapapun bisa berkomentar situ. Jadi tebarlah kebaikan di media sosial kamu, karena nanti pasti perbuatan jempol kamu saat mengetik akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oke, see you next video. Jangan lupa tonton video saya yang ada di sini dan di sini. Tekan juga kolom deskripsinya, mungkin ada beberapa video yang bisa kamu klik, di situ ada linknya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share kepada sanak saudara dan teman-teman kamu melalui media sosial kamu. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.